Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah praktek coaching Rukol kedua modul 2.3 dari kelompok 5 dengan saya sendiri Mu'anifah sebagai coach dan rekan saya Ibu Enda Susila Ningsi sebagai coach. Mari kita menyimak praktek coaching berikut ini. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam, Bu Iva. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Tetapi sebenarnya sih masih ada yang mengganjal nih Bu Iva. Saya ada sedikit masalah. Oh, begitu ya Bu Enda. Pantesan saya lihat itu Bu Enda wajahnya itu kurang ceria, jadi kayak ada sesuatu yang dipikirkan gitu ya Bu Enda. Iya Bu Iva, eh, sebenarnya saya ingin, karena ada masalah ini saya bingung gitu ya, bingung ingin bercerita ke siapa, ingin mengungkapkan siapa. Dengan adanya saya bercerita ya sebenarnya ingin mendapatkan solusi gitu Bu Iva. Kira-kira Bu Iva ada waktu tidak untuk mendengarkan permasalahan yang ada pada saya? Oh, alhamdulillah ada waktu Bu. Kebetulan hari ini saya senggang. Jadi Bu Enda kalau mau bercerita boleh sekali Ibu. Nah, sekarang jadi kira-kira yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Ibu apa ini Bu Enda? Ini Bu, saya ada permasalahan di kelas gitu. Ada siswa ketika jam mengajar saya itu dia suka tidur gitu Bu. Oh, gitu ya Bu Enda ya. Ini terjadi setiap pelajarannya Bu Enda atau hanya beberapa kali saja Bu Enda? Bisa dibilang sering sih Bu ya, tetapi saya juga pernah apa namanya bertanya gitu kepada rekan-rekan saya, guru-guru mapel yang lain gitu. Tapi ternyata memang sama masalahnya, anak itu sering tidur. Maka dari itu saya ingin bercerita kepada Ibu Iva untuk mendapatkan ketenangan gitu dan ingin mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Hmm. Oke Bu Enda, jadi semoga dengan nanti Bu Enda bercerita secara rinci, detail, Bu Enda bisa menemukan solusi ya Bu Enda ya dari masalah ini. Nah, tadi kan Bu Enda sudah sedikit cerita bahwa kan Bu Enda ini sudah mencari apa namanya masalah tadi itu apakah hanya terjadi di pelajarannya Bu Enda saja atau tidak. Ternyata kan di pelajaran Bapak Ibu yang lain juga begitu ya Bu Enda ya. Iya betul Bu Iva, gitu. Jadi Nah, memang anak-anak itu bukan hanya jam pelajaran saya saja gitu, tapi di pelajaran yang lain juga sama, dia sering tidur begitu Bu Iva. nah, kira-kira Bu Enda sudah menanyakan langsung belum Ibu kepada anaknya masalah yang dihadapin dia, kenapa dia kok bisa sering ngantuk, apalagi malah sampai tertidur di jam pelajaran begitu Bu Enda? Iya, saya sudah pernah memanggil anak tersebut gitu ya. Eh, Maksudnya saya ingin tahu ini sebenarnya ada apa, kenapa dia bisa ngantuk terus. Ternyata jawaban dari anak tersebut, dia kalau tidur itu selalu larut malam gitu Bu Eva. Gitu, sering larut malam tidurnya karena bermain HP. Pengakuannya sih kepada saya seperti itu. Oh, begitu ya Bu Enda ya. Nah, setelah Bu Enda mendapatkan jawaban dari murid seperti itu, selanjutnya apa yang dilakukan Bu Enda? Saya tadi kan sudah memberi apa namanya memanggil anak tersebut ya, untuk bercerita kenapa dia apa namanya kenapa dia selalu ngantuk gitu saat jam pelajaran gitu. Kemudian saya ada rencana sebenarnya Bu Iva, rencana untuk berkonsultasi atau berkoordinasi juga kepada wali kelasnya gitu.
Nah, untuk yang tadi sudah dilakukan belum Bu Enda, untuk koordinasi dengan wali kelas, terkait Ya, masalah yang dihadapi oleh anak didik di kelasnya? oke, saya untuk berkoordinasi dengan wali kelas ini baru menjadi rencana saya, Bu Iva, gitu. Hmm. Siapa tahu dengan saya bertanya kepada wali kelas ada jawaban yang lebih apa namanya tambahan gitu, ada jawaban tambahan selain dia ngantuk karena main HP sampai malam gitu. Hmm. Biasanya kalau dengan wali kelas lebih tahu ya Bu Iva ya Iya iya, tentang benar keadaan Ibu. anak Mhm. tersebut gitu. Nah, kalau misalnya selain itu apa ada, tindakan lain yang Bu Enda lakukan gitu, selain koordinasi dengan wali kelas Bu Enda? Untuk saat ini sih saya baru terfikirkan itu saja sih Bu, baru ingin berkoordinasi dengan wali kelas begitu Bu Iva. Apa Bu Iva ada solusi atau masukan untuk saya Nah, gitu Bu Iva? ya, kalau yang sudah tadi Bu Enda jelaskan tadi saya sangat setuju Bu. Jadi memang wali kelas itu kan orang tua di anak-anak kan di sekolah. Jadi memang kalau anak ada masalah kan memang sudah sepantasnya, sepatutnya kita itu memang harus koordinasi dengan orang tuanya, yaitu wali kelas. Nah, kalau saran saya akan lebih bagus lagi Bu Enda jikalau nanti itu Bu Enda juga meminta kepada wali kelas agar memanggil orang tuanya ke sekolah. Karena kan khawatirnya orang tua itu tidak mengetahui kondisi anaknya di sekolah seperti apa begitu. Jadi biar orang tua itu tahu dan bisa lebih perhatian lagi Bu Enda begitu Bu Enda. Oh iya ya Bu ya. Oh, saya kok nggak kepikiran ke situ ya. Saya berpikirnya berkoordinasi saja dengan wali kelas gitu Bu Iva. Eh, Terima kasih sarannya Bu Iva. Insya Allah nanti akan saya lakukan. Saya akan meminta eh, wali kelas anak tersebut untuk memanggil orang tuanya. Ya, sama-sama ya Bu Enda ya. Jadi tadi kan sudah kita bahas nih tentang masalahnya Bu Enda, kemudian yang apa yang sudah dilakukan Bu Enda gitu. Nah, kemudian setelah ini rencana dari Bu Enda itu apa Bu Enda? Eh, Langkah yang akan saya lakukan ketika orang tua tersebut datang, ya mungkin pertama-tama saya nggak langsung to the point ya Bu ya, nggak nanya ibu kenapa anaknya apa namanya sering ngantuk gitu, tapi saya akan bertanya eh, jam tidurnya itu Hmm. kira-kira jam berapa. Biasanya kan kalau orang tua di rumah tahu ya eh, jam berapa mereka tidur di rumah. Kemudian barangkali saya akan bertanya juga apa ada kendala gitu, apa ada kendala misalkan dia membantu orang tuanya berdagang sampai larut malam atau bagaimana gitu. Ya mudah-mudahan aja dengan saya memanggil orang tua tersebut apa namanya ada sedikit pencerahan gitu Bu Iva. Oke, langkah penyelesaiannya sudah cukup bagus sekali Bu Enda. Jadi saya sangat setuju dengan tadi yang dilakukan Bu Enda. Jadi memang kan kita ini kan mau mencari jawaban yang pasti, alasan atau siapa tahu orang tuanya apakah sudah tahu atau tidak. Jadi kalau sudah tahu berarti kan memang harus sama-sama kita mencari solusinya gitu ya Bu Enda ya. Iya betul Bu Iva. Gitu. Nah, sekarang perasaan Bu Enda bagaimana perasaannya? Berarti kan tadi kan Bu Enda ketika sudah punya masalah, kemudian kan Bu Enda sudah menemukan solusinya. Sekarang kira-kira perasaannya Bu Enda bagaimana? Ya alhamdulillah dengan tadi Bu Iva sudah membantu saya mencarikan solusi tambahan ya Bu Iva ya. Selain saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, saya juga akan memanggil eh, orang tua tersebut. Kemudian alhamdulillah saya menjadi punya solusi gitu. Saya agak merasa lega Bu Iva gitu. Alhamdulillah ya, saya juga ikut senang. Sekarang kan Bu Enda sudah merasa lega, kemudian kan Bu Enda juga sudah menemukan solusi dari masalah Bu Enda. Nah, kira-kira sekarang
komitmen Bu Enda apa yang akan dilakukan? Apakah ada deadline waktunya seperti itu Bu Enda? Iya, untuk, apa namanya, langkah selanjutnya ya setelah ini, setelah saya ngobrol sama Viva ya saya akan ke wali kelas gitu ya tentunya ya, kemudian berkoordinasi, kemudian nah untuk pemanggilan orang tua saya akan lakukan secepatnya. Insya Allah akan saya lakukan besok gitu, besok itu setelah saya konfirmasi atau berkoordinasi dengan wali kelas. Nah, kebetulan besok itu di kelas anak tersebut saya ada jam pelajaran di situ gitu. Jadi Iya. saya ada waktulah gitu. Oke, berarti, cukup bagus sekali ya Bu Enda ya. Jadi nanti ketika, Bu Enda berada di kelas, kemudian ada informasi dari wali kelas, orang tuanya udah datang, jadi kan Bu Enda bisa bersama-sama ya, bareng dengan siswanya. Terus juga siswanya biar nggak bingung, "Wah kenapa nih tiba-tiba saya dipanggil?" Gitu kan, karena kan memang sudah ada koordinasi sebelumnya. Nah kira-kira Bu Enda, untuk melakukan komitmen ini, kira-kira Bu Enda butuh dukungan apa saja ya Bu Enda? Ya untuk komitmen ini saya tentunya membutuhkan dukungan yang paling utama itu dari orang tua ya Bu Ifah ya, karena memang akar permasalahannya itu kan dari rumah gitu ya, dari rumah dia apa namanya tidur larut malam itu kan harusnya kan ada pantauan dari orang tua. Itu yang saya minta dukungannya gitu. Kemudian setelah itu mungkin saya akan meminta dukungan dari wali kelas gitu. Karena wali kelas orang tua di sekolah juga paling tidak wali kelas tersebut memantau kesehariannya bukan hanya pada jam pelajaran saya saja gitu. Kemudian dukungan yang ketiga saya membutuhkan dari guru-guru mapel yang lain gitu, guru-guru mapel yang lain supaya juga ikut memantau gitu ketika jam pelajaran Bapak Ibu guru mapel yang lain itu ngantuk atau enggak gitu atau apa sudah berubah gitu. Kalau memang sudah berubah kan itu lebih baik ya Bu ya. Gitu. Begitu Bu Iva. Oke, sudah cukup bagus sekali ya Bu Enda ya dengan komitmennya. Kemudian memang benar sekali Bu Enda karena kan memang untuk, melakukan sesuatu agar kita itu mendapatkan hasil yang maksimal, kita memang harus berkolaborasi dengan semua pihak. Karena kan tentunya kalau nanti misalnya itu, terjadi masalah lagi, nah itu kan, pasti ada kendala dari yang lainnya. Tapi kalau sudah ada koordinasi dengan orang tua, wali kelas, apalagi rekan sejawat kita ya, Bapak Ibu guru kita yang sama-sama nih, apalagi yang sama-sama mengajar di kelas tersebut. Jadinya kan bisa lebih memperhatikan lagi ke anak tersebut, karena kan tujuan kita sama ya, gimana caranya kan anak tersebut itu agar menjadi pribadi yang baik. Begitu ya Bu Enda ya? Iya Bu Iva, memang itu yang menjadi apa namanya jadi perhatian saya gitu. Jadi perhatian saya dengan adanya pemanggilan orang tua supaya semuanya bisa terpantau dengan baik, baik dari rumah maupun di sekolah, sehingga anak tersebut bisa lebih apa lagi ya, lebih semangat lagi gitu belajarnya, tidak ngantuk-ngantuk Betul, gitu. Di betul sini kan hanya sekali. bukan hanya pelajaran saya saja, tetapi juga untuk pelajaran yang lain. Iya, Oke, terima betul kasih Bu sekali Bu Iva. Enda. Iya, Akhirnya saya sama-sama. dapat solusi gitu ya. Terima kasih banyak gitu. Ya. Kemudian saya mohon maaf apa namanya kebetulan saya ada kegiatan lain gitu. Jadi saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu Iva. Iya, sama-sama ya Bu Enda ya. Semoga masalahnya ini benar-benar tuntas, terselesaikan, dan bisa mencapai tujuan bersama gitu ya Bu Enda ya.
Ya, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, saya pamit undur diri ya Bu Iva. Ya, silakan Bu Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah video praktek coaching Rukol kedua modul 2.3 dari kelompok 5 dengan coach saya sendiri Muanifah dan coach saya rekan saya yaitu Ibu Enda Susila Ningsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.